Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita bersaat teduh sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita menjalani berbagai aktivitas kita hari ini. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji syukur bagimu ya Allah Bapa di sorga. Kami sungguh merasakan indahnya hadirat-Mu di hari ini. Hari baru kembali Engkau anugerahkan kepada kami, untuk kami nikmati dan untuk kami jalani. Namun sebelumnya kami menjalani semua berbagai aktivitas kami hari ini. Kami rindu Tuhan untuk duduk sejenak merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami, ya Allah, kami siap sedia mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saya persiapkan dari kitab Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman ini, lalu melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini akan kita renungkan bersama dengan tema hidup berpadanan dengan Injil. Hidup berpadanan dengan Injil. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih, sesuatu yang terlihat serasi, cocok dan harmonis tentu akan sangat menyenangkan kita untuk melihatnya, karena kesepadanan itu pasti menampilkan keindahan dan akan memberikan kepuasan bagi setiap mereka yang mencintai keindahan. Demikian pun dengan kehidupan kita. Jika berpadanan dengan Injil Kristus, maka orang yang mencintai kebenaran pasti akan selalu merindukan kehadiran kita. Akan sangat berbeda dengan orang-orang yang selalu bengkok hatinya,
mungkin akan selalu dihindari, bahkan ditinggalkan oleh sesamanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan sebuah cara hidup yang harus diperankan oleh orang-orang percaya untuk dapat mengarahkan hidupnya sebagaimana seharusnya orang-orang percaya. Situasi kehidupan berjemaat di Filipi diperhadapkan dengan berbagai situasi yang sewaktu-waktu dapat mengganggu keberadaan mereka sebagai orang-orang percaya. Keadaan mereka tidaklah mudah. Bagaimana tidak? Pemimpin mereka sedang dipenjara. Segenap jemaat tidak saja cemas dengan keadaan pemimpin mereka, yaitu Paulus, tetapi juga dengan keadaan mereka sendiri yang diperhadapkan dengan berbagai tantangan dari orang-orang yang berupaya membelokkan kepercayaan mereka dari kebenaran Injil Kristus sesuai dengan Injil yang telah pertama-tama diajarkan oleh Paulus kepada mereka. Untuk hal semacam itulah pesan Paulus kepada jemaat di Filipi adalah supaya mereka terus-menerus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Maka dengan begitulah tidak ada yang dapat menggeser mereka dari keadaan hidup yang seharusnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam hal datangnya berbagai penderitaan yang sempat disinggung Paulus dalam suratnya ini, Paulus meneguhkan iman jemaat bahwa kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Paulus mengambil contoh pada dirinya sendiri, bahwa sama seperti aku yang dahulu kamu lihat dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Bahwa pada saat dia di Filipi, dia ditangkap dan dia dipenjara di sana yang disaksikan secara langsung oleh mata kepala orang-orang yang ada di Filipi. Tetapi setelah Paulus meninggalkan Filipi, dia mengalami hal yang sama, yang pada saat dia menulis suratnya ini, dia sementara dalam keadaan terpenjara. Tetapi apakah Paulus mengingkari imannya? Sekali-kali tidak. Dia justru melihat keadaan itu sebagai kesempatan untuk memberitakan Injil lebih lagi, sehingga dia semakin giat dalam memberitakan Injil, menulis berbagai surat-suratnya dari penjara. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, terkadang kerinduan kita untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus selalu saja ada pengaruh-pengaruh dari luar, atau mungkin pengaruh-pengaruh dari dalam diri kita sendiri, dipengaruhi oleh berbagai keadaan di sekitar kita. Di tengah bangunan komitmen kita untuk sungguh-sungguh hidup menurut firman Tuhan, selalu saja ada godaan-godaan dan tantangan-tantangan yang datang seakan-akan memaksa kita untuk mengesampingkan iman kita kepadanya. Paulus justru melihat berbagai tantangan yang terjadi dalam hidupnya itu, bahwa itu bukanlah alasan untuk harus mundur dari pelayanan ini, melainkan justru Paulus mengajak kita untuk melihatnya sebagai hak istimewa. Dan di sini Paulus menjadikan dirinya sebagai contoh bahwa menderita karena Injil itu adalah sebuah keistimewaan. Kenapa disebut keistimewaan? Karena tidak semua orang dikaruniai kebesaran hati untuk bisa bersedia mengorbankan dirinya demi Injil Kristus yang sudah sedemikian tertanam di dalam dirinya. Maka ketika hal yang tidak kita inginkan terjadi, janganlah kaburkan nilai-nilai Injil Kristus itu dari dalam diri kita. Sekali lagi, maka ketika hal yang tidak kita inginkan terjadi, janganlah kita mengaburkan nilai-nilai Injil itu dari dalam diri kita. Situasi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, dalam rumah tangga kita, dalam persekutuan kita, di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, dan di tengah-tengah pekerjaan kita, hendaklah nilai-nilai Injil Kristus itu senantiasa menguasai jiwa dan raga kita.
Jadilah pribadi yang senantiasa berkomitmen menjadikan hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus dan tidak diombang-ambingkan oleh suasana hati kita, bahkan oleh situasi yang kita hadapi. Semoga Tuhan menolong kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, atas kasih karunia-Mu kepada kami pada kesempatan ini. Kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menguatkan iman percaya kami untuk senantiasa berpegang teguh pada Injil kebenaran-Mu, untuk membuat hidup kami berpadanan dengan Injil-Mu. Tuhan, tolonglah kami untuk mewujudkannya dalam hidup kami. Semoga kebenaran firman-Mu terus menjadi bahagian dari kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, dalam segala keadaan kami, dalam segala yang kami rindukan dalam hidup ini. Tuhan, Engkau menuntun kami. Tuhan, Engkau menopang kami. Tuhan, Engkau senantiasa berjalan bersama dengan kami. Semoga kami senantiasa menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu sendiri. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Sempurnakan kami yang berdoa, bersyukur, memohon kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur telah diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berpegang teguhlah pada kebenaran firman Tuhan, menjadikan hidup ini sepadan dengan Injil kebenaran Kristus, supaya perjalanan kehidupan kita semakin memuliakan Tuhan. Selamat melanjutkan kehidupan, melaksanakan berbagai tugas tanggung jawab kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.